Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisdayu Cahya Pratama dari SMKN 1 Majalengka dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada modul PHP bab 1 sampai 5, yaitu membuat sistem manajemen gaji. Saya membuat aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Kemudian, di dalam aplikasi tersebut terdapat 6 fitur, yaitu lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, dan keluar aplikasi. Langsung saja kita ke kode pemrogramannya. Kita sudah ada di kode pemrogramannya. Di sini ada kelas gaji. Kelas gaji ini digunakan untuk mengelola data karyawan dan menghitung gaji mereka. Selanjutnya ada private karyawan. Array ini digunakan untuk menyimpan data karyawan. Kita lanjut ke public function tambah karyawan. Public function tambah karyawan ini berfungsi untuk menambah karyawan baru. Selanjutnya ada public function karyawan. Public function karyawan ini berfungsi untuk melihat data karyawan. Kemudian return ini berfungsi untuk mengembalikan array karyawan. Kita lanjut ke public function update karyawan. Public function update karyawan ini berfungsi untuk memperbarui data karyawan. Lanjut ke public function hapus karyawan. Public function hapus karyawan ini berfungsi untuk menghapus karyawan. Kita lanjut ke public function hitung gaji. Di public function hitung gaji ini terdapat banyak sekali variabelnya, yaitu yang pertama, yaitu menghitung gaji pokok berdasarkan jabatannya. Kemudian ada variabel untuk menghitung tunjangan berdasarkan jabatannya. Ada juga variabel untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur yang dimasukkan. Kemudian ada hitung bonus kinerja berdasarkan ratingnya. Selanjutnya ada variabel untuk menghitung total gaji, kemudian ada return untuk mengembalikan rincian gaji dalam bentuk array. Di bawahnya juga ada return null, yaitu untuk mengembalikan nol jika karyawan tidak ditemukan. Kita lanjut ke inisialisasi objek gaji atau variabel string gaji sama dengan new gaji. Di sini saya menggunakan loop do while untuk berinteraksi dengan penggunanya. Kita lanjut ke bagian menampilkan menu pilihannya. Di sini ada menampilkan menu pilihannya. Di sini saya memasukkan 6 fitur yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di sini ada echo untuk memasukkan pilihan. Kemudian di sini juga terdapat string input untuk mengambil inputan dari pengguna. Kita lanjut ke switch input. Switch input ini yang nantinya berguna apabila pengguna memasukkan angka pada menu pilihan semisalkan 1, maka akan muncul menu yang ke-1, yaitu menu melihat daftar karyawan. Di sini ada string karyawan untuk mengambil daftar karyawan. Selanjutnya, di sini terdapat if else yang apabila karyawannya kosong, maka akan menampilkan pesan tidak ada karyawan. Dan apabila ada daftar karyawannya, maka akan muncul ID, kemudian ada nama, dan ada jabatannya. Kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu menu menambah karyawan baru. Di sini akan ada inputan untuk menambahkan karyawan baru. Di sini ada inputan untuk menambahkan karyawan baru. Yang pertama ada inputan untuk memasukkan nama karyawan. Kemudian nama karyawan tersebut akan disimpan di string nama. Selanjutnya ada inputan untuk memasukkan jabatan. Ada 3 jabatan, yaitu yang pertama manager, supervisor, dan staff. Apabila pengguna sudah memasukkan
jabatannya, maka jabatan tersebut akan disimpan di string jabatan. Kemudian ada pemeriksaan apakah jabatannya yang dimasukkan itu valid, ada di if else. Apabila pengguna memasukkan jabatannya itu valid, maka akan muncul pesan karyawan berhasil ditambahkan. Dan apabila inputan jabatannya tidak valid, maka akan muncul pesan jabatan tidak valid. Silakan masukkan jabatan yang benar. Kita lanjut ke fitur yang ketiga atau menu yang ketiga, yaitu menu mengupdate karyawan. Di dalam menu update karyawan ini ada melihat daftar karyawan terlebih dahulu di string karyawan. Kemudian apabila belum ada karyawan di daftar karyawan, maka akan muncul pesan tidak ada karyawan untuk diupdate. Dan apabila ada, maka akan langsung terlihat daftar karyawannya. Selanjutnya ada penginputan karyawan yang ingin diupdate. Pengguna bisa memasukkan nomor karyawan yang ingin diupdate-nya. Lanjut ke penginputan karyawan yang ingin diupdate. Pengguna bisa memasukkan nomor karyawan yang ingin diupdate-nya. String ID ini berfungsi untuk mengurangi nomor karyawan yang diupdate. Misalkan nomor karyawan yang ingin diupdate itu 1, maka otomatis ID 1 dengan nama dan jabatan karyawan tersebut akan berubah. Jadi nanti akan ada pemeriksaan apakah karyawan dengan ID yang diberikan itu ada atau tidak. Jika ada, maka akan ada pengambilan inputan untuk nama dan jabatan yang baru. Dan ada juga pemeriksaan apakah jabatan yang dimasukkan itu benar atau tidak. Ini sama dengan menu kedua, yaitu menu menambahkan karyawan. Nah, apabila karyawan dengan ID yang diberikan itu tidak ada, maka akan muncul pesan karyawan tidak ditemukan. Kita lanjut ke menu yang keempat, yaitu menu menghapus karyawan. Sebelum ke penghapusan, kita dilihatkan dulu nama karyawannya. Nah, apabila sudah melihat daftar karyawannya, maka akan ada inputan untuk memasukkan nomor karyawan yang ingin dihapus. Kemudian ada pemeriksaan juga apakah karyawan dengan ID yang diberikan itu ada, dan jika ada, maka akan langsung menampilkan informasi karyawan yang akan dihapus, yaitu namanya dan jabatannya. Kemudian ada penginputan apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan tersebut. Di sini ada 2 pilihan, yaitu Y dan N. Y untuk iya dan N untuk no atau tidak. Kemudian di sini ada string konfirmasi untuk mengambil konfirmasi dari penggunanya. Nah, di sini juga ada pemeriksaan konfirmasi pengguna. Apabila pengguna menginput Y, maka karyawan tersebut akan dihapus dan akan memunculkan pesan karyawan berhasil dihapus. Apabila pengguna memasukkan N, maka akan muncul pesan penghapusan karyawan dibatalkan. Di sini juga ada else yang menampilkan pesan jika karyawan tidak ditemukan atau daftar karyawannya kosong. Kita lanjut ke menu yang kelima, yaitu menu menghitung gaji. Di menu menghitung gaji ini juga akan diperlihatkan daftar karyawannya sebelum kita menghitung gajinya. Kemudian sini kita akan ke penginputan nomor karyawan yang ingin dihitung gajinya. Jika pengguna sudah memasukkan inputannya, maka pengguna harus menginput atau memasukkan jam lemburnya, kemudian memasukkan rating kerjanya. Apabila pengguna sudah memasukkan jam lembur dan rating kerjanya, maka sistem akan langsung menghitung gajinya. Dan gaji tersebut akan dirincikan, rincian gaji tersebut akan ditampilkan di terminal.
Di dalamnya ada nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, jam lembur, gaji lembur, bonus kerja, dan ada total gaji. Selanjutnya di sini ada else yang menampilkan karyawan tidak ditemukan. Kita lanjut ke menu yang keenam, yaitu keluar aplikasi. Jika pengguna memasukkan nomor 6, maka akan menampilkan pesan, terima kasih, sampai jumpa. Di sini ada, kemudian di bagian switch juga ada default. Default ini yang akan menampilkan pesan jika pengguna menginput atau memasukkan angka yang tidak ada di menunya. Semisalkan pengguna menginput atau memasukkan nomor 7, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid atau coba lagi. Kemudian di sini ada loop while, yaitu untuk mengulangi proses hingga pengguna memilih untuk keluar. Kode pemrogramannya sudah saya jelaskan, kita lihat di terminalnya. Kita masuk terlebih dahulu ke filenya. Di sini ada pilihan aksi atau pilih menu. Kita akan memilih menu yang pertama terlebih dahulu. Karena kita belum menambahkan karyawan, jadi pada saat kita memasukkan angka 1, maka tidak ada karyawan. Kita pilih menu kedua. Kita disuruh untuk memasukkan nama karyawan. Saya akan memasukkan nama saya sebagai karyawannya. Kemudian di sini ada masukkan jabatannya. Kita akan masukkan jabatannya. Oke, saya sudah memasukkan jabatan, saya sudah memasukkan nama. Jadi akan muncul pesan karyawan berhasil ditambahkan. Oke, kita ke menu ketiga, yaitu update karyawan. Saya nomor 1, kita disuruh untuk memasukkan nama baru. Saya akan memasukkan nama Ayu. Kemudian di sini juga ada memasukkan jabatan baru. Super. Oke, karena jabatan yang saya masukkan itu sesuai atau valid, maka muncul karyawan berhasil diupdate. Sebelum kita ke fitur yang keempat, sini saya akan menambahkan karyawan terlebih dahulu dengan nama Cahya. Masukkan jabatannya staff. Oke, saya sudah menambahkan karyawan. Kita lihat dulu. Nah, di sini karyawannya sudah ada 2 ya. Kita ke fitur yang keempat, yaitu menghapus karyawan. Di sini saya akan memasukkan nomor 2 untuk pembuktian menghapus karyawan. Oke, di sini ada pesan, Anda akan menghapus karyawan berikut. Nama, Cahya, jabatan, staff. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Kita masukkan huruf Y, karena kita akan menghapus karyawan tersebut. Oke, ada pesan karyawan berhasil dihapus. Kita lanjut ke fitur yang kelima, yaitu fitur menghitung gaji karyawan. Oke, kita pilih nomor 1, masukkan jam lembur. Jam lemburnya 12 aja. Enter. Kemudian kita akan memasukkan rating kinerjanya, yaitu 5. Oke, setelah kita masukkan jam lembur dan rating kinerja, maka akan keluar rincian gaji karyawan, yaitu nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, jam lembur, gaji lembur, bonus kinerja, dan total gajinya. Oke, kita lanjut ke fitur yang keenam, yaitu keluar aplikasi. Enter. Nah, jika kita sudah memilih fitur yang keenam, maka akan muncul pesan terima kasih, sampai jumpa. Lalu akan otomatis keluar dari file gaji.php-nya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.